Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian kuasi eksperimen. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Nia Agustina sebagai pemateri pertama, pemateri kedua Ulia Nur Saimah Lakwi, dan pemateri ketiga Arif Hidayat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian kuasi eksperimen. Menurut Solso dan Marcin 2002, penelitian eksperimen adalah satu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimanipulasi untuk memperoleh hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Kuasi eksperimen adalah eksperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Pada penelitian lapangan, biasanya menggunakan rancangan eksperimen semu atau biasa disebut dengan kuasi eksperimen. Desain tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Disebut eksperimen semu karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya, karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi. Oleh sebab itu, validitas penelitian menjadi kurang cukup untuk disebut sebagai eksperimen yang sebenarnya. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian kuasi. Tujuan dari penelitian eksperimen semu untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random. Penelitian eksperimental semu bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan, mengklarifikasi penyebab terjadinya suatu peristiwa dan atau keduanya. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kuasi eksperimen. Di antaranya sebagai yang pertama, melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Kajian literatur merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena kajian literatur merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang bisa dikatakan paling penting di antara proses lainnya, karena dari masalah penelitian ini akan menentukan kualitas dari peneliti, bahwa menentukan sebuah kegiatan bisa disebut sebagai peneliti atau tidak. Selanjutnya, merumuskan hipotesis penelitian.
Perumusan hipotesis yang baik dan benar harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji atau testable. Hipotesis dapat diuji secara spesifik, menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel tersebut. Yang kelima, hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Selanjutnya, menyusun rencana eksperimen yang biasanya mencakup perencanaan eksperimen adalah teknik penggunaan metode statistik yang khusus dipelajari bagaimana kita melakukan sesuatu bentuk percobaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, sehingga dapat diperoleh sebanyak mungkin informasi yang akurat dari suatu gejala yang terjadi dengan oknum atau usaha percobaan yang minimum. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, di mana digunakan melalui wawancara, observasi, angket, dan studi dokumen. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data tahap pertama atau pretest, melakukan eksperimen. Eksperimen itu berarti menguji coba adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Selanjutnya, mengumpulkan data tahap kedua, mengolah dan menganalisis data. Dalam pengertian pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Data mentah yang tidak perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antar fenomena. Selanjutnya, analisa data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga lebih mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori. Kategori tidak lain dari bagian-bagian. Di antaranya adalah yang pertama, kategori harus dibuat sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, kategori harus lengkap. Yang ketiga, kategori harus bebas
dan terpisah. Yang keempat, tiap kategori harus berasal dari satu kaidah klasifikasi. Yang terakhir, tiap kategori harus dalam satu level. Selanjutnya, menyusun laporan. Dalam penyusunan laporan adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan di dalam lingkungan suatu pekerjaan. Penyusunan laporan ini merupakan kegiatan penting dalam suatu sistem informasi di setiap organisasi. Menyusun laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan untuk pemateri kedua, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan yang ada dalam metode penelitian kuasi eksperimen. Rancangan yang ada dalam metode penelitian kuasi eksperimen dibagi menjadi 3 bagian. A. Non-equivalent group design. Non-equivalent group design adalah desain yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Hal ini terstruktur seperti sebuah eksperimen pretest, posttest, acak. Dalam NEGD, kita paling sering menggunakan grup utuh yang kita anggap sama seperti perlakuan dan kelompok kontrol. B. Pretest dan posttest design. Dari banyak desain eksperimental sebenarnya, pretest posttest design metode yang disukai untuk membandingkan kelompok peserta dan mengukur tingkat perubahan yang terjadi sebagai hasil dari perlakuan. Pretest posttest design tumbuh dari desain posttest sederhana saja, dan beberapa masalah yang timbul dengan tugas dan alokasi peserta untuk kelompok. C. Desain regresi diskontinuitas. Desain regresi diskontinuitas untuk kebanyakan orang regresi menyiratkan reversi mundur atau kembali. Sebelumnya yang lebih primitif, sementara diskontinuitas menunjukkan lonjakan yang tidak wajar dan pergeseran dalam apa yang dinyatakan mungkin menjadi proses yang halus lebih untuk terus-menerus. Kerangka berpikir dan hipotesis. 1. Kerangka berpikir. Hasil belajar siswa yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang terlihat dalam proses belajar mengajar tersebut, baik itu bagi siswa, guru, maupun orang tua siswa yang secara tidak langsung ikut adil dalam pembelajaran tersebut. Hasil belajar ini merupakan hasil usaha dari guru dan siswa yang berfungsi sebagai subjek pengajaran. 2. Hipotesis. Menurut Ari Kunto 2004, halaman 110, mengatakan bahwa hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul sesuai kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan ditemukan sebagai respon awal yang dilakukan penelitian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hidayat. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yang ketiga, yaitu mengenai metode penelitian. Adapun pembagian dari metode penelitian yaitu yang pertama populasi sampel, yang kedua teknik sampel, yang ketiga ukuran sampel, yang keempat skala pengukuran, yang kelima desain penelitian, yang keenam instrumen penelitian, yang ketujuh cara membuat instrumen penelitian, dan yang kedelapan adalah contoh instrumen penelitian. Nanti di sini akan saya jelaskan mulai dari metode penelitian yang pertama, yaitu mengenai populasi penelitian. Jadi, mohon maaf ya, populasi sampel. Jadi di sini dari populasi sampel pun akan dibagi beberapa tahap penelitian. Yang pertama yaitu populasi penelitian, di mana populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas
8 SMPN Negeri 3 Bima tahun pelajaran 2020-2021 yang terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, dan 8G, masing-masing kelas terdiri dari 34 siswa. Yang kedua yaitu sampel penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak, karena setiap kelas mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Pengambilan 2 kelas dilakukan secara acak dengan mengundi 7 kelas di SMP Negeri 3 Bima, yaitu kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, dilakukan undian lagi untuk menentukan kelas mana yang menjadi kelas eksperimen dan kelas mana yang menjadi kelas kontrol. Dari undian diperoleh kelas 8E. Jadi dari undian tadi ternyata diperoleh kelas 8E sebagai kelas kontrol dan kelas 8F sebagai kelas eksperimen. Terus yang kedua yaitu teknik sampling, di mana teknik sampling dapat didefinisikan sebagai teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel representatif. Pada penelitian ini menggunakan teori probabilitas, sehingga berdasarkan tekniknya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang ketiga yaitu ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan jumlah sampel itu sendiri. Jumlah sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini yang dilihat dari populasi dengan tingkat kesalahan atau juga dengan formula yang dikembangkan. Pada penelitian kuasi eksperimen ini, dilihat dari tingkat kesalahannya, ukuran sampel yang dihasilkan ialah 20%. Jadi itu adalah ukuran sampel. Terus yang keempat yaitu skala pengukuran. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala nominal. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test control group design. Pada desain penelitian ini terdapat 2 kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dipilih secara random. Kemudian kedua kelompok ini diberi post-test untuk mengetahui kemampuan awal. Setelah itu diberikan perlakuan atau treatment dan dilanjutkan dengan post-test untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen data kuantitatif dan kualitatif. Instrumen data kuantitatif berupa tes kemampuan pemecahan masalah matematis, sedangkan instrumen data kualitatif berupa lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Jadi beberapa hal yang mungkin dijelaskan tadi itu instrumen penelitian secara rincinya ada beberapa aspek, yaitu instrumen data kuantitatif yang merupakan di sini bisa dibilang tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol dalam hal pemecahan masalah matematis. Terus yang kedua adalah instrumen data kualitatif. Instrumen data kualitatif berupa lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Pada penelitian ini disusun 2 macam lembar observasi, yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen yang menggunakan strategi metakognitif dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan strategi ekspositori. Selanjutnya cara membuat instrumen penelitian, yaitu analisis variabel. Jadi di sini ada 5 langkah ya.
Yang pertama analisis variabel penelitian, yang kedua menetapkan jenis instrumen, yang ketiga menyusun kisi-kisi atau layout instrumen, yang keempat menyusun item instrumen, terus yang kelima adalah menguji coba instrumen. Jadi di sini langkah-langkah yang digunakan untuk membuat instrumen penelitian itu kita menggunakan analisis terlebih dahulu nih dari variabel-variabel yang akan kita teliti. Terus dilanjutkan dengan bagaimana kita menetapkan jenis instrumen apa yang akan kita teliti. Terus yang ketiga adalah menyusun kisi-kisi dari layout ataupun instrumen yang akan kita teliti. Terus yang keempat itu tadi menyusun item. Kita sudah memilih nih item-item apa saja nanti sebagai instrumen. Terus yang kelima baru kita akan melakukan uji coba terhadap instrumen tersebut. Terus yang kedelapan yaitu contoh instrumen penelitian. Jadi beberapa contohnya ada dua, yaitu tes pemahaman konsep di mana. Terus yang kedua adalah lembar observasi pembelajaran matematika. Jadi di sini ada dua ya. Kita menggunakan tes. Terus yang kedua kita menggunakan lembar observasi. Oke, yang kedelapan yaitu validitas dan reliabilitas instrumen dan pengujiannya. Saya jelaskan dulu ya dari validitas. Validitas adalah kualitas untuk mengukur kesesuaian, efisiensi, dan konsistensi instrumen. Jadi di sini merupakan syarat terpenting juga ya dalam suatu alat evaluasi. Terus yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas adalah instrumen merupakan suatu indeks untuk mengukur sejauh mana suatu alat ukur tetap konsisten dan dapat dipercaya. Jadi di sini bisa dibilang secara realita atau realnya kayak gimana di sana, biar bisa kita ketahui hasil pengukurannya itu konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di mana teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa setting yang berbeda-beda ataupun cara yang berbeda-beda ya. Metode pengumpulan data meliputi wawancara face to face, bisa menggunakan telepon juga, komputer, dan media elektronik lainnya. Dan juga bisa juga terkadang menggunakan kuesioner. Kuesioner ini diisi secara online juga ya, baik langsung dikirim maupun secara elektronik. Jadi di sini bisa secara langsung, bisa secara online juga. Observasi individu dan kejadian dengan atau tanpa rekaman video ataupun audio, dan beberapa teknik motivasional. Yang selanjutnya itu analisis data. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dengan strategi metakognitif, yang pertama akan diuji efektivitas strategi metakognitif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dan yang kedua akan diuji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hal kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti pembelajaran matematika dengan strategi metakognitif dan yang mengikuti pembelajaran dengan strategi ekspositori. Jadi untuk menguji dua hal tersebut, dilakukan analisis data pada nilai pretest dan potes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif, uji asumsi analisis, uji perbedaan kemampuan awal, dan uji hipotesis. Di sini ada beberapa cara untuk melakukan analisis deskriptif. Uji asumsi analisis, uji perbedaan kemampuan awal, dan uji hipotesis dilakukan dalam penelitian beberapa hal. Jadi yang pertama analisis deskriptif. Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi, keterlaksanaan pembelajaran, dan data hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang terdiri dari data pretest. Data yang dideskripsikan dalam
penelitian ini adalah data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dan data hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang terdiri dari data pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan dilakukan dalam analisis deskriptif. Terus yang kedua, uji asumsi analisis. Dan yang ketiga, uji perbedaan kemampuan awal. Yang keempat, uji hipotesis, ataupun yang terakhir ya, nanti untuk yang terakhir itu akan dilakukan uji hipotesis. Jadi setelah kita menyusun hipotesis, jadi beberapa hipotesis yang kita susun itu kita akan melakukan pengujian agar didapatkan data yang bisa dibilang dapat dipercaya dan secara reliabilitas. Mungkin itu saja beberapa pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.